Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Yusifa Imalalo dengan NIM 251101194. Saya dari program studi bimbingan konseling semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas dan menjelaskan salah satu materi statistik yang cukup penting dalam penelitian, yaitu uji Siscrate. Nah, seperti yang kita ketahui dalam dunia penelitian, khususnya penelitian dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, maupun psikologi, kita sering menemukan data yang berbentuk kategori. Misalnya seperti data jenis kelamin, tingkat kecemasan, pilihan jurusan, tingkat kepuasan, atau pilihan media belajar. Nah, dari data-data itu kita memerlukan teknik analisis yang sesuai. Salah satunya adalah teknik uji Siscrate. Nah, uji Siscrate itu merupakan salah satu teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategori. Uji ini juga membantu peneliti untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, uji Siscrate ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan antara dua variabel kategori. Nah, variabel kategori artinya data yang berbentuk kelompok atau kategori. Misalnya data laki-laki dan perempuan, setuju atau tidak setuju, tinggi, sedang atau rendah. Nah, uji ini juga membandingkan antara frekuensi. Yang pertama itu frekuensi observasi, yaitu data nyata yang diperoleh di lapangan. Dan yang kedua itu frekuensi harapan, yaitu data yang seharusnya terjadi apabila tidak ada hubungan. Jika hasil perhitungan yang besar dan signifikan, maka berarti terdapat hubungan atau perbedaan antara variabel. Rumus dari uji Siscrate ini yang dapat kita gunakan yaitu Si kuadrat sama dengan jumlah dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan dan dibagi frekuensi harapan. Biasanya kapan sih uji Siscrate ini digunakan? Nah, uji Siscrate ini digunakan ketika data yang berbentuk kategori, data yang berupa jumlah atau frekuensi, dan peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Contohnya, hubungan jenis kelamin dengan minat belajar, hubungan tingkat pendidikan dengan pilihan pekerjaan, dan hubungan kebiasaan belajar dengan hasil ujian. Oleh karena itu, contoh kasus dalam penggunaan uji Siscrate ini yang dapat saya ambil, yang pertama itu hubungan jenis kelamin dan kecemasan saat ujian. Biasanya seorang guru BK itu kan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin siswa dengan tingkat kecemasan saat ujian. Biasanya variabel yang digunakan itu jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, serta tingkat kecemasan yang tinggi atau rendah. Misalnya, setelah dilakukan survei itu, banyak siswa perempuan yang mengalami kecemasan tinggi, sedangkan siswa laki-laki itu lebih banyak berada pada kategori yang rendah. Nah, melalui uji Siscrate ini, peneliti dapat mengetahui apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan atau hanya kebetulan saja. Jika hasil Siscrate yang signifikan, maka berarti ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan saat ujian. Nah, contoh yang kedua itu pilihan ekstrakurikuler pada siswa. Nah, contohnya itu seperti sebuah sekolah itu ingin mengetahui apakah ada hubungan pilihan ekstrakurikuler pada siswa itu tersebar merata atau tidak. Biasanya ekstrakurikuler yang diambil itu seperti basket, tari, musik, atau pramuka. Setelah itu,
sekolah itu memperkirakan semua kegiatan yang dipilih sama banyak atau tidak. Tetapi setelah dilakukan pendataan, ternyata pemilihan itu lebih banyak diminati itu adalah basket, sedangkan tari itu lebih sedikit. Nah, dengan uji Siskred ini, sekolah itu dapat mengetahui apakah distribusi pilihan tersebut sesuai dengan harapan atau tidak. Contoh yang ketiga itu media belajar online favorit. Di sini biasanya peneliti itu ingin mengetahui apakah siswa kelas 10, 11, atau 12 itu memiliki frekuensi media belajar online yang sama atau tidak. Biasanya itu media belajar online yang sering diteliti itu bisa berupa YouTube, Zoom, atau Google Classroom. Nah, dari hasil survei yang dilakukan itu ternyata kelas 10 itu lebih suka menggunakan YouTube untuk belajar, dan kelas 11 itu lebih sering menggunakan media Zoom, dan kelas 12 itu lebih memilih menggunakan Google Classroom. Nah, melalui uji Siskred ini kita dapat mengetahui apakah perbedaan pilihan media belajar itu tersebut itu sangat signifikan atau tidak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa uji Siskred ini adalah teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengaji hubungan, perbedaan, atau kesesuaian dalam kategori. Uji ini sangat bermanfaat dalam penelitian pendidikan, sosial, kesehatan, dan psikologi karena mudah digunakan dan tidak memerlukan asumsi normalitas data. Dengan uji Siskred ini, peneliti dapat mengetahui apakah suatu hubungan atau perbedaan itu benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mengaturkan Paraman Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.